mensahihkan dan mendhaifkan hadis dengan cara mimpi. Ketemu sebuah hadis, wah nggak cocok dengan hawa nafsunya, tak tidur dulu, ketemu sama Rasulullah, mimpi ketemu sama Rasulullah, tunjukkan Rasulullah hadis saya apa dhaif. Kata Rasulullah dhaif, besok paginya keluar ceramah hadisnya dhaif kata Rasulullah, tapi malam saya baru ketemu. Ini profesor yang nyandang nama profesornya kayak gini, gimana orang awamnya? Suruh nggak lebih percaya dengan klinik, hancur Pak. Nah karena itu kadang kita melihat untuk pendidikan di tempat kita, untuk sementara yang paling bagus ya pesantren. Kita masukkan anak kita ke pesantren, ya kan? Kalaupun tidak, kita orang tuanya harus ekstra memberikan pendidikan ekstrakurikuler agama. Lihat, agamanya jadi ekstrakurikuler. Kita ingin anak kita beragama, tapi itu bukan pendidikan yang dasar yang akan didapatkan oleh anak kita di sekolahan, tapi bapaknya harus tanggap memberikan ekstrakurikuler pendidikan agama. Butuh perjuangan. Kadang kita rasakan pulang ke rumah habis kerja capek, tapi apa boleh dibuat, dia nggak mendapatkan pendidikan agama yang layak di sekolahan ini. Siapa yang harus bertanggung jawab untuk bisa mengenalkan agama supaya mereka punya basic, punya dasar, punya akidah, punya filter dalam mengarungi kehidupannya, sedangkan kita tidak selamanya akan mendampingi anak kita. Dan ini harta kita, permata kita. Dan kecanggihan teknologi dan lain sebagainya, ada apa semua itu. Wah, dulu antum ke haram bawa kamera dikejar-kejar, ya kan? Yang bawa 1-2 yang bisa beli 1-2 orang masih mahal. HP adanya dikejar-kejar. Sekarang mau nangkep orang Masjidil Haram semuanya bawa kamera. Ayo. Alas. Mau nangkep tiap orang yang masuk. Orang 2 juta manusia yang di haram bawa HP kamera semua. 2 juta mau ditangkap. Bonyok kita. Iya kan? Terus kayak bah ini Pak. Kalau kita yang nggak bisa, minta iPad ya kan, minta ini, nggak dibelikan, ngumpet-ngumpet, tahu-tahu udah punya 5 di belakang. Berat, benar. Kita belum sampai ke sana ya, mungkin ya, anak-anak kita masih kecil dan kita berdoa Allah berikan kemudahan bagi kita untuk membimbing, mendidik mereka dengan pendidikan yang terbaik, ya kan. Cuma kita melihat pengalaman manusia atau orang-orang yang sudah lebih dahulu dari kita, anaknya lebih dahulu besar dari kita. Antum lihat kadang-kadang anak-anak buka PlayStation aja bingung, ini kemana ya? Anak kita gak tahu bahasa Inggris, sama kayak gitu sebelum tahu bahasa Inggris, tapi lebih pintar dari kita. Gini Bi, diajarin. Kadang bawa komputer ada apa semua, bisa masuk ke sesuatu yang kita pun nggak. Loh, kamu bisa sampai ke sini nih gimana? Nah, bagaimana kita bisa mendampingi mereka? Makanya ya kan, al-waladu min sa'i abi. Anak itu adalah hasil usaha dari kedua orang tuanya. Dan makanya kenapa doanya masih sampai kepada kedua orang tuanya. Dan orang tuanya masih mendapatkan balasan pahala atas kebaikan anak yang dia didik. Amal perbuatan anak yang baik, amal ibadah anak yang soleh itu
pahalanya terkirim kepada kita, orang tuanya. Terus, kenapa? Karena kita yang berusaha untuk mendidik mereka. Dan sekali lagi perjuangannya memang berat. Khususnya anak wanita. Anak wanita, betul-betul. Karena memang pahala yang dijanjikan oleh Allah pun lebih besar. Aku bersama dengan dia di surga. Anda bayangkan, bersama dengan Rasulullah di surga yang Rasulullah akan tinggal di situ. Kalau kamu diberi rezeki 2 anak wanita dan bisa mendidiknya dengan pendidikan yang baik, membesarkannya jadi wanita yang soleh sampai nikah dengan lelaki yang soleh, dan surga Firdaus ini tidak bisa ditempuh dengan semudah dan segampang apa yang kita bayangkan. Perjuangannya berat. Ya, kembali kepada pembahasan. Tema kita pada kesempatan hari ini adalah al-adabu ma'as sahabat. Bagaimana adab kita terhadap sahabat Nabi Muhammad SAW sebagai manusia terbaik, generasi terbaik yang Allah puji di dalam Al-Quranul Karim dengan pujian kuntum khaira ummah, kalian adalah sebaik-baik umat ukhrijat linnas, yang Allah tampilkan kepada halayak manusia, yang mereka itu mendapatkan kemuliaan, julukan sebagai sebaik-baik umat karena mereka membawa misi Allah dan Rasulnya. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak manusia kepada kebaikan, mengajak manusia kepada agama Allah, mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah, mengajak manusia untuk kenal kepada Allah, kenal akan tanggung jawabnya kepada Allah. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan melarang manusia dari perbuatan mungkar, perbuatan jelek. Dan Rasulullah telah memberikan pujian PT Belenje, ya kan, bagi para sahabatnya sebagai generasi terbaik yang dididik oleh utusan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang hidup di kurunku. Manusia yang langsung belajar Islam kepada utusan Allah, duta besar Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang langsung digembleng, dididik, ditraining oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia-manusia yang langsung dilantik, diwisuda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebaik-baik kurun. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian kurun yang datang setelahnya yaitu para tabi'in, muridnya sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi yang datang berikutnya yaitu tabi'ut tabi'in, orang-orang yang pernah belajar kepada murid-muridnya para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan inilah 3 kurun terbaik yang sudah seharusnya menjadi rujukan bagi kita dalam kita mempraktekkan Islam, merealisasikan Islam dalam kehidupan kita, mengaplikasikan Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat, surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Sebuah pujian yang cukup bagi kita untuk tahu dan mengerti bagaimana cara kita menghormati para sahabat Nabi Muhammad SAW.
pujian mulia yang Allah sebutkan dan Allah abadikan dalam Al-Qur'anul Karim, was-sabiqunal awwalun, dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam, pertama kali mengikuti dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ajakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minal muhajirin wal ansar, baik dari golongan kaum muhajirin dan ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti generasi terbaik tersebut dengan baik. Walladzina tabauhum ini mencakup seluruh umat Nabi Muhammad SAW yang bisa mengikuti jejak para sahabat sebagai generasi terbaik. Walladzina tabauhum bi ihsan, orang-orang yang mengikuti sahabat, golongan-golongan yang pertama kali masuk Islam, pertama kali mendampingi Rasulullah, membela Rasulullah, memperjuangkan agama Allah dan Rasulnya dalam senang maupun susah, pahit getirnya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kenyang laparnya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka korbankan nyawa-nyawa mereka untuk Allah dan Rasulnya. Makanya coba kita baca sekali lagi sejarah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW semua, supaya kita masing-masing semua tahu bagaimana perjuangan para sahabat Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan agama Islam. Apakah kita siap menjadikan dada kita sebagai tameng seperti para sahabat menjadikan dada-dada mereka sebagai tameng terhadap panah-panah yang meluncur kepada Rasulullah SAW? Mereka hadapkan dada-dada mereka, nggak berpikir mati, ya kan, atau rusaknya badannya, atau sakit yang akan dia derita, tapi yang ada dalam benak dan pikirannya apa? Bagaimana saya bisa